Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang Anda memantau market di mana arahnya kalau kita lihat bersama teman-teman meronta-ronta ya. Di sini untuk Bitcoin sendiri sudah bisa naik sedikit ya, yang tadi sempat menyentuh ke area 20 ribuan ya teman-teman. Nah, tadi itu sempat menyentuh di area 20.800 dan sekarang naik di 21.140 US dollar ya teman-teman untuk Bitcoinnya sendiri, dan mudah-mudahan sih ya Bitcoin segera kembali pulih gitu teman-teman ya, karena apa, penurunan ini menjelang pengumuman daripada The Fed nanti ya, yaitu akan diumumkan pada tanggal 27 Juli, berarti tinggal besok teman-teman ya. Besok ini akan ada hasil pengumuman dari jempol Powell perihal suku bunganya akan naik menjadi berapa. Nah, cuman di sini ya teman-teman ada agak-agak angin segar lah ya daripada The Fed itu sendiri, di mana ada yang memperkirakan bahwasanya The Fed mungkin tak agresif naikkan suku bunga pada bulan Juli ini teman-teman. Nah, jadi ada yang memprediksikan bahwasanya The Fed ini nggak terlalu agresif nih untuk menaikkan suku bunga ya, walaupun inflasinya CPI-nya 9,1% teman-teman ya. Nah, yang diumumkan The Fed itu adalah antara 50 sampai 75 basis point. Kalau teman-teman masih ingat itu ya, bahwasanya The Fed itu pernah ngeluarin statement bahwasanya kenaikan daripada suku bunga nanti yang akan terjadi di bulan Juli itu antara 50 sampai 70 basis point. Cuman rumor yang beredaran di luar, rumor itu wah bisa sampai 100 basis point gitu teman-teman. Tapi kalau menurut saya pribadi sih ya mungkin mentok di 75 basis point teman-teman. Nah, seperti itu, dan di sini kebijakan The Fed akan selalu mengaruhi pasar kripto ketika ya menantikan di mana dinamika baru pada akhir bulan ini. Apakah kenaikan suku bunga lebih agresif mencapai 100 basis point gitu teman-teman. Nah, jadi banyak rumor yang beredar bahwasanya The Fed ini bisa saja menaikkan sampai 100 basis point ya, tidak menutup kemungkinan bisa teman-teman. Cuman kalau kita ngambil kesimpulan dari jempol Powell yang dulu bilang bahwasanya 50 sampai 75 basis point, kalau menurut saya pribadi yang sudah ada di atas meja daripada jempol Powell adalah 75 basis point teman-teman ya. Terus di sini Thomas Preti, Direktur Interactive Broker, meyakini The Fed mungkin tak akan menaikkan suku bunga pada bulan ini lebih agresif. Nah, jadi ada yang memperkirakan nih bahwasanya The Fed ini nggak mungkin naikin terlalu agresif lah di bulan ini ya, seperti itu teman-teman ya. Daripada sebelumnya, karena bank sentral takut itu akan merontok ekonomi. Bagaimana dengan nasib kripto jikalau itu terjadi? Nah, di satu sisi jika suku bunga ini semakin meningkat ya teman-teman, otomatis ya bisa orang-orang ini untuk minjam uang ke bank dan sebagainya itu akan sentimen negatif dengan kebijakan suku bunga yang melejit gitu teman-teman. Beda halnya kalau suku bunga normal ya kan, banyak orang yang mungkin untuk minjam ke bank untuk beli properti dan sebagainya, dan itu bisa berputar terus gitu teman-teman. Tapi ketika suku bunga naik ya udah, daripada saya bayar bunga terlalu mahal mending saya stop dulu, mungkin seperti itu ya. Nah, di sini tingkat inflasi di Amerika Serikat saat ini adalah di 9,1% yang kemarin sempat dikeluarkan itu secara year on year per Juni 2022. Lalu itulah inflasi berikutnya selama kurun waktu serupa tahun 1981 ya. Nah, di sini inflasi terbesar itu adalah dampak dari kebijakan suku bunga rendah yang terjadi bertahun-tahun, ditambah kebijakan pelonggaran kuantitatif ya, plus faktor pandemi 2020 dan perang Rusia Ukraina. Nah, jadi ini teman-teman, kalau untuk pandemi saat ini memang sudah bisa dikatakan reda ya, reda. Nah, yang sekarang sedang memanas adalah perang Rusia Ukraina teman-teman, di mana kedua negara ini sebenarnya mempunyai peran penting di dalam perekonomian negara ya, termasuk Rusia sebagai penyedia minyak ya kan, itu yang juga berpengaruh penting, di mana Rusia juga mendapatkan sanksi ya kan, sanksi yang diberikan Amerika, Eropa itu kan ya. Dan di situ pun Rusia juga membalikkan arah juga dong ya, dengan dia diberi sanksi maka pembelian minyak mungkin
akan dipersulit lagi kirim impor dan sebagainya kayak gitu teman-teman. Maka dari itu kemarin harga minyak sempat melejit mahal kan ya. Nah, itu juga yang memicu daripada inflasi sebenarnya. Nah, ketika perang Rusia Ukraina ini sudah mulai reda, teman-teman, ya kemungkinan secara perlahan-perlahan ekonomi global ya itu akan ikut membaik itu teman-teman ya. Karena apa? Proses ekspor, impor dan sebagainya itu sudah berjalan normal lagi gitu ya. Tapi sebelum perang ini reda, kemungkinan besar masih dalam tahap jangka panjang lagi nih kita menghadapi seperti ini. Bahkan resesi sudah di depan mata gitu kalau nggak memang benar-benar diatasi gitu teman-teman ya. Jadi kalau sudah terjadi resesi ya udah, kita nggak bisa buat apa-apa gitu di kripto ya. Mungkin akan mengalami dampak yang cukup negatif juga gitu teman-teman. Nah, jadi untuk itu mengatasi sejak November 2021 The Fed mewawancarai akan memulai pengangkatan kuantitatif yang pada dasarnya menarik dolar dari pasar ditambah dengan cara menaikkan suku bunga. Dampaknya jelas, nilai dolar terhadap sejumlah mata uang negara lain melejit hingga 109 beberapa hari lalu. Berdasarkan indeks dolar, hal serupa diserupakan oleh bank sentral lain karena mengalami nasib yang sama ya, dimana kalau kalian lihat di UK ya atau di Inggris lah itu suku bunga gila ya, kenaikannya itu lebih tinggi daripada yang ada di AS kayak gitu teman-teman. Dan sejumlah pengamat berpendapat kebijakan suku bunga tinggi kalau tidak dilakukan secara efektif alias terlalu agresif akan mengakibatkan terjadinya resesi karena pertumbuhan ekonomi melambat. Nah, itu dia teman-teman ya, mudah-mudahan sih The Fed ini bisa segeralah ya, maksudnya jangan terlalu agresif itu untuk naikin suku bunga, dan CPI keuangan negara itu segera lekas membaik itu teman-teman. Dan perang Rusia Ukraina juga lekas membaik, itu akan membawa dampak positif terhadap market ya. Ada juga yang itu nggak ngaruh di cryptocurrency bang ya, cryptocurrency nggak ngaruh dengan hal-hal seperti itu. Oke, memang cryptocurrency bisa dikatakan dia terdesentralisasi ya teman-teman, alias ya dia itu untuk membackup ketika ada terjadi yang seperti ini gitu ya, maksudnya dimana Bitcoin ini tercipta karena resesi dulu ya kan, untuk menyelamatkan orang, bisa dikatakan seperti itu. Akan tetapi kembali lagi teman-teman, orang yang tadinya berinvestasi ke kripto ya, ketika keadaan uang global itu normal, mereka per bulan bisa tuh invest, belikan Bitcoin, Ethereum dan sebagainya ya. Dia invest ke situ, masuk karena dia masih ada pekerjaan ya kan, masih ada uang bulanan dari tempat dia bekerja. Nah, tapi ketika terjadi resesi, PHK massal, keuangan kacau, mau nggak mau mereka harus ngejual aset mereka untuk apa? Bertahan hidup teman-teman, termasuk aset mereka yang ada di kripto, saham dan sebagainya. Mau nggak mau mereka harus ngejual walaupun itu rugi gitu ya. Untuk apa? Bertahan hidup gitu teman-teman. Nah, jadi bisa dikatakan kripto ini juga akan menerima imbasnya ketika memang terjadi hal seperti itu ya. Nah, mungkin ini dulu perihal The Fed kali ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.